warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Wow ya. Ada sebuah berita bahwa utusan PKS datang ke Dubes Amerika Serikat dan hanya diterima oleh Satpam ya, Satuan Pengamanan ya. Ini kita lihat ya, Sekretaris Jenderal PKS Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan utusan partainya berusaha menemui pihak Kedutaan Besar Amerika Serikat ya untuk menyerahkan surat terkait persoalan Palestina ya. Namun delegasi itu hanya disambut oleh Satpam Kedutaan Besar Amerika Serikat. Nah, sekarang apa masalahnya kok cuma katanya ya ibaratnya PKS ini datang parlemen kok cuma Satpam yang menemui mereka. Kita lihat, kita analisa ya para pemirsa ya. Abu Bakar mengatakan utusan tersebut datang sebagai perwakilan partai yang membawa surat dari Presiden PKS Ahmad Syahiku. Pihaknya berharap surat tersebut bisa disampaikan ke Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Ya. Dubesnya tidak ada. Ada bagian protokolernya dan tidak diterima oleh beliau, padahal parlemen yang datang. Kata Abu Bakar kepada awak media di sela aksi bela Palestina yang digelar PKS di depan gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat ya, Jakarta Pusat hari Kamis 20 Mei. Jadi ini katanya kepada awak media di sela aksi bela Palestina ya yang digelar atau diselenggarakan oleh PKS di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Ia mengatakan pihaknya mengutus anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PKS ya, Sukamta dan Ledia Hanifah Amalia 2 hari yang lalu. Namun keduanya hanya disambut oleh Satpam. Surat yang mereka bawa lantas dititipkan kepada petugas keamanan tersebut ya. Bayangkan, resmi anggota parlemen ke gedung kedutaan tidak disambut kecuali oleh Satpam Polri yang ada di sini, kata Abu Bakar dalam orasinya. Ya. Nah, kalau kita lihat ini sebenarnya agak rancu sebenarnya. Jadi kalau kita analisa para pemirsa, jadi ada namanya trias politika ya, ada yudikatif itu adalah untuk mengadili ya. Kemudian ada eksekutif ya, itu untuk adalah menjalankan undang-undang. Ada legislatif ya. Parlemen ini kan legislatif, yang dimaksud di sini kan adalah membuat undang-undang. Nah, permasalahan keluar negerian atau tentang hal-hal yang berhubungan dengan luar negeri itu ranahnya siapa? Itu ranahnya eksekutif, itu ranahnya pemerintah ya. Parlemen ya mungkin ya. Satu, tidak buat janji dulu sehingga kalau nodong langsung ke sana ya nggak ketemu karena tidak buat janji ya. Nah ini ya. Yang kedua bisa jadi ya justru malah blunder karena ini ibaratnya kalau sudah perwakilan negara asing di negara Indonesia itu urusannya sama eksekutif, sama pemerintah ya, yaitu nanti dengan Kementerian Luar Negeri bukan dengan legislatif atau parlemen. Sebenarnya ini permasalahan yang sangat gampang banget kok. Artinya bukan berarti kemudian Kedutaan Besar Amerika Serikat tidak menghargai parlemen Indonesia, yaitu partai PKS, karena Presiden PKS menyurati Presiden Amerika Serikat gitu ya. Ada suratnya dibawa perwakilan utusan di sana. Tapi para pemirsa harus mengetahui juga ya bahwa sebenarnya ya itu bukan berarti kemudian urusannya adalah tidak diterima ya, mungkin sudah berjanji apa belum, namanya kedutaan besar kan harus ada janji, apalagi setingkat parlemen masa nodong gitu kan ya. Yang kedua memang ini urusannya eksekutif gitu, jadi negara sama negara ya itu adalah urusannya eksekutif gitu ya. Artinya pemerintah ya dengan Kementerian Luar Negeri kemudian berhubungan dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat atau kedutaan besar negara-negara lain lah seperti itu ya. Jadi saya kira ada yang miss di sini ya. Jadi legislatif sebenarnya tidak punya apapun ya istilahnya kewenangan ya untuk bisa dengan negara lain karena itu ranahnya eksekutif. Jadi ini dari sudut pandang yang sederhana saja ya, ini sudah bisa dilihat ya. Ini sudah beda ranah. Meskipun ya kalau kita lihat dalam trias politikanya Montesquieu atau John Locke memang berbeda. Jadi kalau Montesquieu yang tadi saya sebutkan, kalau John Locke itu trias politikanya adalah salah satunya dulu adalah dibagi urusan luar negeri, kemudian urusan pembuat undang-undang. Nah, urusan eksekutif itu adalah urusan
menjalankan undang-undang sekaligus untuk mengadili pembuat pelanggar undang-undang ya. Jadi ada urusan luar negeri khusus. Tapi kalau menurut Montesquieu itu malah berbeda ya. Yang kita pakai kan yang Montesquieu itu ya. Jadi ada legislatif, pembuat undang-undang, ya eksekutif, ya urusan luar negeri masuk ke eksekutif ya untuk menjalankan undang-undang. Kemudian ada yudikatif untuk kemudian menindak bagi pelanggar undang-undang. Sebenarnya itu sudah sangat dasar banget karena ya saya bukan politisi tapi hal-hal semacam itu kan dipelajari kalau nggak salah tingkat SMA lah ya, tingkat SMA. Nah ini para pemirsa, jadi bukan berarti kemudian ya kalau saya mencoba menganalisa, bukan berarti kemudian kedutaan besar Amerika Serikat itu tidak mau menerima tamu setingkat parlemen karena ranahnya berbeda. Ya, mereka juga punya SOP mungkin ya atau cara lah ya. Bagaimana menerima tamu, tamunya ini siapa, atas nama siapa. Kalau ya atas nama mewakili Indonesia, ya Kementerian Luar Negeri gitu loh ya, bukan parlemen gitu ya. Meskipun nanti kita tahu bahwa setiap parlemen negara itu punya asosiasinya lah ya, asosiasinya. Itu lebih bagus kalau kemudian dari pihak PKS sebagai legislatif ya, salah satu anggota legislatif ya, bagian dari legislatif Indonesia itu juga ke parlemennya Amerika. Jadi parlemen sama parlemen gitu ya. Nah, itu cocok. Nah, kalau parlemen kemudian ke kedubes berarti kan eksekutif ya. Legislatif kok ke eksekutif itu beda jalur. Nah, itu beda jalur ya. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami ya para pemirsa ya. Ini bukan berarti kemudian Amerika Serikat kemudian tidak menerima PKS, hanya diterima satpam. Kemudian ngirim surat ke Joe Biden ya. Kirim surat ke Joe Biden kan bisa lewat email juga bisa. Email kenegaraan juga ada atau surat ya resmi gitu dikirimkan ke Amerika Serikat pakai jasa ekspedisi juga bisa ya. Nah, kalau mau dititipkan ke dubes ya bisa juga. Cuma ya mungkin ranahnya berbeda kali ya. Ranahnya berbeda. Legislatif adalah PKS adalah legislatif ya. Kemudian ngirim surat ke eksekutif gitu ya. Jadi mungkin saya rasa bahwa ke dubes Amerika Serikat itu punya cara sendiri untuk menemui tamu lah ya. Ini siapa nih? Eksekutif? Oh bukan legislatif? Oh enggak mungkin. Mungkin seperti itu. Atau juga mungkin nggak janji. Ya sedangkan kedutaan besar, duta besar sendiri pun tidak ada di tempat ya. Adanya protokoler ya beda lah dengan dutaan besar ya. Karena kalau sudah janji kan mungkin duta besar bisa ngasih catatan disampaikan ke protokoler menyampaikan. Tapi kalau tiba-tiba nodong ya mungkin nggak siap ya dan protokoler nggak mau karena takut salah ngomong gitu ya, nanti dipelintir-pelintir bahaya. Ini masanya sensitif seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan beritanya. Sementara itu Presiden PKS Ahmad Syaihu mengatakan melalui surat itu pihaknya meminta agar Presiden Amerika Serikat Joe Biden melakukan koreksi terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Dia berharap Biden akan mempertimbangkan pemberian hak veto terhadap pendudukan Israel. Artinya hak-hak warga rakyat Palestina harus dihormati, kata Syaihu yang juga turut serta dalam aksi tersebut. Ya. Nah, itu memang ada hari ini ya kader-kader PKS mendatangi gedung kedutaan besar Amerika Serikat. Mereka menyuarakan dukungan terhadap Palestina yang saat ini sedang terlibat konflik dengan Israel ya. Yaitu para pemirsa, jadi kita analisa sebenarnya itu adalah yang permasalahan yang gampang banget kok ya, sederhana. Ya itu mungkin ya belum janjian, mungkin tidak sesuai SOP ya atau tidak sesuai peraturan lah ya di kedutaan besar Amerika Serikat, sehingga itu ditolak ya. Bukan berarti kemudian Amerika Serikat tidak mau menerima tamu ya, tamu kan banyak dari mana-mana itu ya. Jadi ya betul-betul surat itu ya sudah dititipkan, nanti insya Allah amanah disampaikan kepada duta besar, nanti duta besar mengirimkan itu kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden ya. Tapi intinya memang ya mudah-mudahan ya permasalahan yang sederhana ini bisa dipahami bersama lah ya. Jangan kemudian ditarik-tarik kemudian ini seolah-olah tidak menerima tamu ya, enggak. Biasa itu dalam protokoler biasa ya. Kita sudah sering melihat seperti itu, harus janjian dan segala macam karena ya itu memang urusannya banyak gitu ya. Mungkin itu bisa jadi pertimbangan kita semua ya untuk
pelajaran bagi kita semua untuk kalau mau kedutaan besar Amerika Serikat, satu bikin janji, dua memang benar kepentingannya apa sehingga jauh-jauh datang itu tidak ditolak ya, atau tidak ditemui, atau hanya ditemui oleh satuan pengamanan Satpam ya dari kedutaan besar Amerika Serikat. Ini pelajaran bagi kita ya. Jadi terima kasih PKS sudah memberikan satu hikmah yang besar untuk kita semua agar mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik ya ketika mau masuk ke kedutaan besar Amerika Serikat. Terima kasih para pemirsa. Menjadi cerdas adalah pilihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.